Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali dalam renungan Manarema. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapak mengucap syukur buat kesempatan kami boleh kembali mendengar renungan Manarema. Urapi hamba-Mu dan urapi semua yang mendengar kebenaran ini, supaya yang menyampaikan dan yang mendengar sama-sama mendapat berkat dari kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini kita akan belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema pengakuan. Mazmur 68 ayat 35 itu Alkitab buku, ayat 34 itu di komputer. Ya. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semakin panjang sebuah penggaris, maka semakin banyak pula angka yang tercantum di atasnya. Semakin panjang sebuah festival, semakin banyak pula atraksi yang ditampilkan. Dibanding Mazmur 119 yang adalah pasal dalam kitab Mazmur dengan jumlah ayat yang paling banyak, tentu Mazmur 68 ini tidak ada apa-apanya. Tetapi kalau dibandingkan dengan Mazmur-Mazmur sebelumnya, maka Mazmur pasal 68 ini boleh dikatakan panjang, sebab ada 35 ayat. Lalu apa isi di dalamnya? Seperti judulnya, perarakan kemenangan Allah. Cukup panjangnya ayat ini secara tidak langsung juga menyiratkan betapa hebatnya kuasa Allah yang sudah pemazmur lihat dalam kehidupan umatnya. Semakin panjang perarakannya, semakin banyak atau panjang pengakuan pemazmur terhadap kuasanya. Nah, dalam Mazmur ini kita bisa melihat bagaimana pemazmur mengagungkan Allah karena apa yang sudah Allah lakukan bagi orang Israel. Mulai dari bagaimana Allah membebaskan Israel dari Mesir, membuat orang Israel secara mendadak menjadi kaya. Karena ketika mereka keluar dari Mesir, Allah membuat orang Mesir itu bermurah hati kepada orang Israel. Lalu Allah memenuhi kebutuhan orang Israel selama berada di padang gurun 40 tahun lamanya dan seterusnya. Secara terus-menerus pemazmur menyebut nama Allah dan mengakui kehebatan dan kuasanya yang dahsyat, dan mengakui bahwa Allah adalah pemimpin yang berwibawa, penolong yang penuh dengan belas kasihan dan peduli kepada umatnya, juga penebus yang menyelamatkan. Hal yang sama seharusnya juga menjadi pengalaman kita. Semakin bertambah usia kita, seharusnya semakin panjang pengakuan kita akan kuasa dan campur tangan Allah yang terus memelihara dan memberkati hidup kita. Pertanyaannya, kita yang sudah mengalami pertolongan dan keajaiban Tuhan sepanjang umur hidup kita sampai hari ini, sudahkah kita mengakui dan mengagungkan Tuhan melalui hidup kita? Sebab ada banyak alasan bagi kita untuk bersyukur dan mengakui campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Kita sehat karena anugerah Tuhan, kita ada hari ini karena kemurahan Tuhan, dan keberadaan kita semua menjadi bukti nyata bahwa Allah bukan hanya Allah yang peduli, tapi Allah yang memelihara, melindungi, dan memberkati hidup kita. Sebab itu mari ucapkan pengakuan akan kedahsyatan Tuhan yang kita sembah, sebab tidak pernah ada tandingannya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa mengucap syukur kalau kebenaran firman-Mu mengingatkan kami agar kami tidak lupa untuk melihat perbuatan tangan-Mu yang ajaib. Lalu hidup ini kami bisa mengakui Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang ajaib,
Engkau Tuhan yang perkasa dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Berkati semua yang sedang mendengar kebenaran ini, dan apapun yang akan menjadi aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mohon Tuhan memberkati. Tuhan memegang tangan kami sehingga apa yang kami buat yang setuju dengan hati Tuhan, maka Tuhan yang membuat jadi berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian dan selamat pagi.